Karena itu dalam Islam setiap waktu itu demikian berharga. Setiap waktu itu demikian bermanfaat dan integral dengan turunan-turunan waktu yang lainnya. Karena biasanya waktu A mengantarkan kepada B, demikian seterusnya. Ada yang sifatnya harian, ya, makanya dalam sehari dibagi 5 bagian waktu bagi kita untuk memetakan aktivitas sekaligus mengiringi peta aktivitas itu dengan bermunajat kepada Allah supaya semua kegiatan kita itu diberkahi dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari fajar, subuh, gitu kan? Karena itu kita datang kepada Allah memohon lewat sholat supaya semua aktivitas yang telah kita petakan itu diberkahi, diberikan taufik oleh Allah. Taufik itu bimbingan yang mengantarkan langsung pada tujuan yang benar. Karena itu ibadahnya disebut dengan subuh, gitu kan? Waktunya subuh, dari kata asbah turunannya, sesuatu yang sudah siap dengan rencana, dengan keadaan yang baik, sempurna. Jadi kalau orang Arab berkata, kaifa asbahtum, bagaimana keadaanmu hari ini, pagi ini, sudahkah siap dengan rencana-rencana kebaikan-kebaikan, ya? Nah, demikian di Al-Quran diisyaratkan wasubhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh yang segala kegiatan itu akan dimulai. Tanafas bersamaan dengan nafas yang kita keluarkan, titian aktivitas siap dilakukan. Pun demikian dengan alam, ya, mulai berganti dari karbon dioksida hilang, ya. Malamnya kan dia aktif, kemudian subuh tiba, dia hilang, muncul oksigen. Matahari mulai datang, ya, mulai bersinar. Makanya sinar pertamanya disebut dengan fajar. Semua siap, punya tatanan aktivitas. Maka kita mulai merencanakan setelah malamnya istighfar, mengevaluasi yang lalu. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jika tuntas yang ke belakang, maka siapkan yang akan datang. Maka kita menyiapkan setelah istighfar, evaluasi. Apa nih catatannya? Kemarin kurang jamaah, kemarin kurang sholawat, kemarin kurang baca Al-Quran, kemarin pekerjaan dunianya, nah ini kurang maksimal, ya. Kita evaluasi untuk mengantarkan kita pada kemuliaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Setelah itu kita siapkan untuk esok hari, kalau Allah berkenan memberikan kehidupan kembali kepada kita, kesempatan terbaik untuk memperbaiki amalan kita. Setelah kita siapkan itu, maka esok harinya, subuh, kita datang kepada Allah. Ada panggilan kan? Dalam sholat itu, ya. Nah, maka muadzin memanggil Allahu Akbar, kita siap datang memohon kepada Allah. Makanya dalam sholat kita minta, ya, makanya panggilan pertama menunaikan sholat itu dimintakan oleh Allah untuk menyertakan permohonan kita, ya. Bukankah kita diminta saat kita akan menunaikan sholat dengan kalimat wasta'inu bis-sabri was-shalah? Ya, jika engkau punya persoalan dalam kehidupan, maka datanglah kepada Allah, terima dulu dengan sabar, ya, segala persoalan, segala rencana-rencana itu. Kemudian lewat sholat mohonkan kepada Allah. Bahkan iman kita disentuh dalam Al-Quran. Ya, surah kedua di ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai semua orang yang punya iman, iman kita dipertaruhkan. Ya, iman kita dipertaruhkan, keyakinan kita kepada Allah dipertaruhkan. Ya, maka Allah meminta kepada kita, jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, peta-peta jalan hidup, aktivitas-aktivitas, ingin memohon kemudahan, terima dulu itu semua dengan sabar, lalu menghadap kepada Allah lewat sholat, minta. Dan itu dalam subuh kita memohon. Ya, dari permohonan itu kita sholat dengan benar, kita minta. Makanya semua bacaan sholat itu permintaan kita. Ya, bahkan puncaknya di sebelum sujud itu nanti, ya, antara sujud, dua sujud itu ada duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, itu minta rezeki, minta sayang, minta perlindungan, ya kan? Minta penjagaan dan sebagainya. Karena itu orang-orang beraktivitas dari subuh nanti ke zuhur, dari zuhur nanti ke asar, dari asar ke maghrib sampai dengan ke isya. Itu peta apa? Peta harian. Ya, ada peta pekanan lewat Jumat, ya kan? Nanti ada peta bulanan lagi, ada peta tahunan, sampai kita bisa memetakan setiap waktu integral, mengantarkan satu kepada yang lainnya. Demikian tadi, setiap hari mengantarkan ke hari berikutnya, mengantarkan hari berikutnya sampai ke Jumat. Jumat puncaknya sampai ada hadis spesifik, kalimat Nabi SAW, ya, as-salatu ila as-salawat, as-salawatu ila as-salawat, wal jumu'atu ila jumu'ati, wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna, ma lam takulil kabair. Ya, bima makna wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi menyampaikan salat satu ke salat yang lainnya, di antara salat itu, kemudian Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil secara langsung yang kita kerjakan, sepanjang itu bukan dosa besar atau yang sengaja dosa dilakukan. Jadi kadang-kadang salah lihat, salah dengar, ya, ingin lihat kajian, tiba-tiba muncul iklan yang tak pantas dan sebagainya. Itu dengan menunaikan salat tanpa kita berniat tadi, tak sengaja, itu gugur. Demikian ke Jumat, ya. Makanya rugi kalau orang tidak memaksimalkan diri untuk ibadah di hari Jumat itu khususnya, kemudian sampai Ramadan ke Ramadan per tahun. Yang saya ingin katakan adalah
Di dalam Islam, konsep waktu itu semua mengandung nilai-nilai manfaat yang saling mengantarkan pada waktu berikutnya. Jadi yang lalu jadi pelajaran mengantarkan ke masa kini, memetakan di masa depan. Pun demikian ketika titian waktu ini kita petakan sampai ke tahap-tahap tahunan dalam konsep bulan-bulan yang mengantarkan satu dengan yang lainnya. Karena itu di penganggalan Hijriyah itu bukan kata hampa makna. Dari yang bulan pertama Al-Muharram, ada kaitan dengan bulan kedua Safar, ada kaitan dengan bulan ketiga Rabiul Awal, ada kaitan dengan bulan keempat Rabiul Akhir, kaitan dengan bulan kelima Jumadal Ula, kaitan dengan bulan keenam Jumadal Akhirah, kaitan dengan bulan ketujuh Rajab, Rajab pun terkait dengan bulan ke-8 Sya'ban, Sya'ban terkait dengan bulan ke-9 Ramadan, dan 9 terkait dengan bulan 10 Syawal, Syawal nanti ada kaitan dengan yang ke-11 Dzulqa'dah, demikian ke-12 Dzulhijjah, dan 12 pun ke bulan Al-Muharram ada kaitan lagi.